Fit menikmati Lados dan membuat Daasi menikmatinya juga. Dharma mengatakan untuk berbagi hal-hal dengan semua orang. Hal ini akan membuatmu lebih bahagia. Daasi ikut memujinya. Anda hanya seperti Pangeran Asoka. Dia juga tidak pernah membedakan antara orang-orang biasa dan kaya. Fit bertanya tentang kamar dan mengetahui bahwa itu adalah milik saudaranya. Mereka bercerita bahwa tidak ada yang diperbolehkan masuk ke dalam kecuali raja. Hanya dia yang sekali waktu datang ke sini. Dia bersemangat dan membuka ruangan itu. Mereka tampak tegang. Tapi dia meyakinkan mereka bahwa saudaranya mengatakan bahwa apapun adalah miliknya adalah milikku juga. Saya ingin beristirahat di kamar Bahaya untuk beberapa waktu. Mereka mengangguk dan pergi. Fit melihat sekeliling di kamar kakaknya. Dia melihat sebuah pedang berkilauan tersimpan di sana. Aku yakin Bahaya pasti merindukan semua ini. Itu milikmu dan diambil darimu. Kamu akan mendapatkannya kembali sekarang. Datanglah ke sini segera. Sepertinya tidak ada yang baik yang membuatku bahagia tanpamu. Tiba-tiba dia melihat bayangan Susima di pedang. Dia melihat ke pintu dan menemukan Susima menatapnya. Kaurvaki berjalan hutan. Dia berdiri di bawah pohon yang bunganya berjatuhan. Dia berputar dan menikmatinya. Asoka tersenyum melihat dia dari jauh. Musik romantis mulai dimainkan. Kaurvaki tersenyum dan memegang beberapa bunga di tangannya. Asoka mengintipnya. Ia berjalan ke depan. Asoka mengikuti dia dari kejauhan. Tiba-tiba ada pedang mengarah ke punggungnya dan mengejutkan dia. Fit berjalan di koridor, mungkin terhipnotis oleh Susima. Susima, Mamatia, Siamak dan Carumitra melihat dari jauh. Fit berada di dekat balkon. Susima mengatakan, datanglah. Majulah perlahan-lahan. Bukan waktunya kamu berhenti karena takut. Hal ini meningkatkan risiko. Satu langkah lagi. Fit adalah di tepi balkon. Dharma berteriak memanggil namanya di waktu yang tepat. Dia berbalik dan akan jatuh, tapi Dharma memegangnya dalam waktu yang tepat. Siamak, Susima dan Carumitra terlihat kesal. Dharma memeluk Fit. Apakah kamu baik-baik saja? Dia bingung. Bagaimana aku bisa datang ke sini? Aku tadi sedang berada di kamar Bahaya. Susima mengatakan kematian membawamu di sini. Adikku Carumitra menambahkan bahwa Dharma menyelamatkanmu saat ini. Dia harus melakukan apa yang kita katakan jika dia ingin melihatmu hidup. Dharma mengatakan kepada mereka untuk berhenti. Akhir rasa takut lebih menakutkan daripada ketakutan. Ini adalah apa yang telah terjadi denganku. Jika kamu pikir itu adalah Dharma yang sama 10 tahun yang lalu, tak berdaya dan lemah, maka kamu keliru. Ini akan menjadi kesalahan keduamu. Kamu semua telah melakukan semua kejahatanmu terhadap Magadha dan membunuh Akarya Chanakya. Itu kesalahan pertama kalian. Aku adalah wanita yang sampai kemarin anaknya diusir dari Magadha. Hari ini aku wanita yang telah dibawa kembali ke Patliputra oleh suaminya dengan cinta dan kebahagiaan. Hal ini karena kamu tidak menjaganya seperti 10 tahun yang lalu. Hari aku tidak hanya Dharma, tetapi Rani Dharma. Asoka dan Fit adalah anak-anakku. Mereka adalah Pangeran Magadha. Jika terjadi sesuatu pada anakku, maka tidak diragukan lagi aku akan mengatakannya pada raja. Aku telah diam bertahun-tahun. Anakku menanggung hukuman dari kejahatan yang tidak dilakukannya karena aku memilih untuk tetap diam, tapi sekarang tidak lagi. Aku bukan Rani Dharma yang dulu. Ingat dengan baik. Hal ini akan baik untuk kalian semua. Dia pergi bersama Fit. Susima meminta Carumitra untuk menghentikan Dharma atau dia harus melakukan sesuatu. Carumitra kemudian pergi. Kaurvaki bertanya pada Asoka siapa dia. Mengapa kamu mengikutiku? Asoka mengatakan kamu keliru. Aku bertanya tentang pernikahan karena aku khawatir tentangmu. Kaurvaki mempertanyakan dirinya tentang haknya. Asoka memegangnya sementara dia menyerang dia. Asoka menyarankannya untuk membunuhnya jika ia meragukannya. Dia memberi Asoka pedangnya.
Aku tidak menyerang seseorang yang tidak memiliki senjata apapun. Hadapi aku jika kamu cukup berani. Mereka terlibat dalam pertarungan. Asoka mengatakan itu tidak perlu. Aku tidak ingin menyakitimu. Kaurvaki mengatakan kamu tidak ingin menyakitiku atau kamu tidak ingin memberitahuku. Asoka terpesona melihatnya saat mereka bertarung. Dia merasa kesulitan mengatasi serangan sehingga ia mendorong dirinya saat bermain dengan pedang. Dan mengatakan hidup tanah air. Kaurvaki terkejut. Kamu siapa? Asoka menyebut dirinya juru selamat dan mulai berjalan pergi. Kaurvaki mulai berpikir. Jika dia Asoka maka dia akan mengenakan kalung itu. Kaurvaki menghentikannya dan mencoba untuk melihat kalung itu. Tapi Asoka memegang tangannya. Mereka tersyandung dan jatuh bersama-sama. Kembali musik romantis dimainkan. Asoka memegang baunya agar dia aman sementara Kaurvaki menahannya untuk menghindar. Mereka bangun dan merasa canggung. Carumitra berdiri menghadang Dharma. Apa bukti untuk melawan kami? Mana raja akan mempercayaimu tanpa bukti? Dharma mengatakan bahwa dia adalah istrinya, Dharma. Dia melengkapi dirinya. Aku adalah Famangi. Aku berada di sisi di mana hatinya berada. Orang tidak perlu bukti tapi perasaan untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Suamiku mengerti perasaanku dengan sangat baik. Aku tahu bagaimana membuatnya mengerti sesuatu. Istri yang ideal memiliki kekuatan untuk membuat suaminya percaya padanya. Aku memiliki kualitas ini sejak hari satu. Kamu tidak pernah bisa menjadi itu. Carumitra terlihat sakit. Dharma mengatakan kamu tidak akan memahaminya karena cinta tidak berarti apa-apa untukmu. Kamu akan mengerti hubungan cinta jika kamu mencintai seseorang. Kamu akan mengerti bagaimana cinta tetap bertahan bahkan setelah tinggal bersama-sama. Aku pernah jauh dari dia selama 14 tahun dan sekarang selama 10 tahun tapi tidak ada yang berubah. Perpisahan hanya meningkat cinta. Kamu akan melihat bagaimana kemarahannya berubah menjadi air mata saat melihatku. Lengannya terbuka lebar memelukku. Ini membuktikan bahwa kamu tidak pernah bisa mengisi kekosongan dalam hidupnya. Kamu tidak pernah mengerti betapa pentingnya seorang istri dalam kehidupan suami. Dia adalah lambang pengorbanan dan tidak mementingkan diri sendiri. Tapi kamu benar-benar berlawanan. Lupakan tentang menjadi seorang istri yang ideal. Kamu bahkan tidak bisa menjadi seorang wanita yang benar. Kamu telah menjadi cermin bagi yang tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Dia berjalan pergi dengan fit. Susima bertanya pada ibunya mengapa dia diam. Aku akan melakukan sesuatu jika kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Dia mengatakan kepadanya untuk meminta izin sebelum mengambil langkah lebih jauh. Dia tersenyum. Aku bukan Asoka yang meminta izin ibuku sebelum melakukan sesuatu. Ibuku tidak pernah menghentikanku. Dia bahkan mendukungku. Carumitra memberitahu dia untuk pergi. Dharma mengatakan sepertinya kamu telah memahami hal itu. Aku tidak ingin menyakiti raja dengan mengatakan kepadanya kebenaranmu. Kamu telah memaksa aku untuk melakukan hal ini. Jika terjadi sesuatu pada anakku atau kamu berani memikirkan itu maka aku akan memberitahu segalanya pada raja. Kamu memiliki dua pilihan baik membuat kesepakatan atau biarkan aku mengatakan semuanya. Carumitra mengatakan dia bisa mengambil anaknya dan pergi. Semua orang menatapnya kaget. Susima heran kenapa Asoka pergi meninggalkan ibunya di sini. Asoka bertanya pada Kaurvaki kemana dia akan pergi. Dia mengatakan Patlipura. Dia menawarkan untuk mengantarnya sampai di sana. Ini adalah cara termudah untuk mencapai sana. Kaurvaki merasa itu adalah Asoka. Aku akan mencari tahu hari ini.